Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja mengeluarkan peraturan menteri tentang standar biaya fasilitas bagi pejabat untuk tahun anggaran 2026. Peraturan yang dikeluarkan pada 20 Mei lalu itu mengatur fasilitas pegawai pemerintahan berkaitan dengan barang dan jasa, termasuk fasilitas sewa kendaraan dinas, biaya rapat, dan penginapan untuk pegawai pemerintah. Kementerian Keuangan menyatakan aturan itu dikeluarkan sesuai dengan kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah. Lalu kebijakan standar biaya yang kita lakukan untuk tahun 2026 itu juga sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Ada beberapa biaya dinas yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, antara lain soal biaya sewa kendaraan operasional. Dalam aturan itu ditetapkan untuk pejabat eselon 1 biayanya 18,72 juta rupiah per bulan. Pejabat eselon 2 ditetapkan berdasarkan wilayah. Untuk Aceh misalnya 18,72 juta, DKI Jakarta 13,25 juta, dan Jawa Tengah di angka 14,67 juta. Untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon 1 mendapat anggaran 931,6 juta per unit. Jika dibandingkan tahun lalu, anggaran pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon 1 meningkat 52 juta rupiah. Tahun lalu anggarannya 878,9 juta per unit. Sedangkan pejabat eselon 2 ditentukan berdasarkan wilayah. Sebagai contoh DKI Jakarta, anggarannya 731,1 juta per unit. Peraturan Menteri Keuangan juga mengatur soal anggaran konsumsi atau makan dan kudapan untuk rapat pejabat. Rapat koordinasi tingkat menteri, Wamen, dan eselon 1 anggaran konsumsinya 118.000 per orang per kali makan. Sedangkan untuk kudapan dihitung 53.000 per orang tiap kali makan. Soal anggaran biaya pengadaan kendaraan dinas yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan standar biaya pengadaan berdasarkan harga rata-rata atau harga real di pasar. Ini tidak bisa mengendalikan pemborosan pengadaannya, tapi ada kebijakan lain untuk mengatasi hal itu, yaitu kebijakan mengenai pengadaan barang itu sendiri. Ya. Jadi kendaraan dinas yang sekarang ya diprioritaskan untuk mengoptimalkan yang ada, dan juga mungkin jenis kendaraannya ya yang perlu dipertimbangkan, sehingga alokasi anggaran yang tersedia itu udah pada level yang efisien. Sekali lagi, standar biaya ini adalah standar atau satuan biaya yang memang berdasarkan harga pasar. Kita ulas soal penetapan pemerintah soal anggaran baru untuk fasilitas bagi pejabat dan pegawai pemerintah bersama pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Mas Agus, Bang Doli. Malam, Bang Doli. Selamat malam. Malam, saya ke Mas Agus dulu. Jadi kalau soal catatan anggaran bagi pejabat ini, kalau Kementerian Keuangan bilang bahwa ini sudah sesuai dengan harga pasar, juga untuk makanan misalnya, ini tidak terlalu besar dianggapnya untuk ukuran Jakarta, batas tertinggi yang bisa dibelanjakan. Sebenarnya sudah tepat atau belum dari sisi hitungan kalau menurut Mas Agus? Gini ya, kan saya mendukung apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo soal penghematan. Sehingga yang terjadi di kementerian dihemat, AC tidak dipasang full, listrik dikurangi, dan seterusnya. Lalu pertemuan dan sebagainya dikurangi. Nah, perlu Anda ingat bahwa fasilitas ini kan ditentukan untuk eselon 2 ke atas. Yang fungsional kan tidak. Padahal kawan-kawan ASN itu kan selain gaji, tambahan itu ada diskusi, jalan keluar kota, menginap, dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah ditiadakan atau diturunkan, harusnya yang di eselon 1, 2 juga sama. Ngapain beli sewa mobil lama-lama, kasih aja yang
yang kan sekelas apa, sekelas banyaklah MPV yang tidak terlalu mahal. Yang penting kan tidak kehujanan, tidak kepanasan. Juga patwalnya tidak usah banyak-banyak. Karena kalau kita minta patwal kan kita beliin motor itu, beliin mobil. Meskipun tidak tertulis ya, tapi artinya jangan diskriminasi lah. Yang ditekan terus adalah eselon bawah, tapi eselon atasnya tidak mau ikutan. Oke. Ya itu tidak adil. Kita kan mendukung apa yang disampaikan Presiden gitu. Oke, Bung Doli tadi disampaikan Mas Agus, yang berhemat, yang kena efisiensi jangan cuma eselon 2 ke bawah, eselon 1, 2 juga harusnya sama-sama, sama rata sama rasa, gimana? Iya, saya kira memang prinsip keadilan juga harus ditegakkan ya. Intinya adalah bahwa kita semua mendukung ya, mau kita menghadapi situasi ekonomi yang sulit atau yang lapang, yang namanya penghematan efisiensi itu ya harus dilakukan ya. Untuk apa kita berboros diri kalau memang kita bisa hemat, itu prinsip pertama. Nah, yang kedua juga memang harus diberlakukan kepada semua yang semua level ya, nggak boleh ada diskriminasi penerapan penghematan itu. Jadi saya kira memang ya coba lagi kalau memang ada pandangan ya terutama dari Mas Agus tadi bahwa memang tidak kelihatan ya semuanya merata gitu, ya mungkin perlu juga ditinjau ulang lagi itu supaya memang nanti semuanya merasakan hal yang sama, karena kalau tidak adil nanti akan mengurangi kinerja tuh, ya kan? Nanti ada yang Iya, semangat bekerja, ada yang tidak semangat karena merasa tidak betul. diperlakukan secara adil. Nah, itu dan itu akan mengganggu produktivitas pemerintahan juga. Nah, jadi kan efeknya juga bisa tidak bagus gitu. Jadi menurut Bung Doli ini masih harus ditinjau ulang? Ya tadi kalau memang ini kan gini, ini kan baru diumumkan ya. Ya. Saya kira kan pertama tentu pemerintah juga pasti punya pertimbangan ya mengeluarkan kebijakan ini. Kementerian Keuangan juga pasti punya rumusan-rumusan gitu. Nah, tapi kalau kemudian nanti ada feedback, ada masukan, terutama juga nanti yang terdampak, maksudnya mereka yang kemudian nanti merasakan, katakanlah tadi kalau misalnya Mas Agus mengatakan itu hanya terkena kepada eselon 2, 3 kan pasti mereka lama-lama teriak tuh, Ya. ya kan? Nah, kalau memang nanti seperti itu, ya tentu pemerintah harus juga memperhatikan suara-suara seperti itu. Nah, Mas Agus tadi agar tidak terjadi hal-hal yang mengurangi produktivitas.